Seorang dokter di Mesir ya, yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai sang inspirator dunia. Nah, beliau terkenal dengan keramah tamahannya. Salah satu keramah tamahan beliau adalah beliau sering menepuk pundak sahabat-sahabatnya. Kalau menyapa tidak hanya sekedar menyapa, tapi juga ikut mendekati, menepuk pundaknya. Pundaknya menuju ramah. Itu keramahan yang luar biasa, kedekatan Nabi dengan para sahabatnya. Sampai sahabat-sahabat Nabi Muhammad teringat selalu ya, ketika ketemu, didekati, ditepuk pundaknya. Karena itu hal yang luar biasa mendapatkan tepukan dari seorang Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu silakan anak-anakku sekalian nanti mengikuti ya Urian tauziah dari Ustadz Haji Sudarman SAG ini dengan sebaik-baiknya. Catat poin-poin penting yang nantinya bisa kamu jadikan tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan saya cukup dulu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Muhammad. Ada di dalam Al-Quran surat Sof ayat 6. Surat Sof ayat 6. Surat Sof ayat 6. Itu berita kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Wa idza qala Isa bin Maryam, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyširan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surat Shaf ayat 6. Nanti dicari di Al-Qur'annya. Ya, tunjukkan kepada Pak Guru berita gembira kelahiran Nabi Muhammad ada dalam surat Shaf ayat 6. Nanti dilihat di handphone surat Shaf ayat 6. Ini berita kelahiran. Anak-anak yang saya hormati dan yang saya cintai, apa Muhammad dilahirkan di muka bumi, apa yang harus kita ikuti sehingga Muhammad harus selalu menjadi idola dan idaman panjenengan. Maka di sini dikatakan tanda cinta sejati pada Rasulullah. Panjenengan harus punya tanda cinta sejati. Yang pertama, tanda cinta sejati yang pertama, tasdikuhu fima akhbaro. Siswa yang muslim di SMP 5 sebagai tanda cinta sejati kepada Rasul, yang pertama adalah membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, wajib membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu. Di saat Nabi Muhammad akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah sejarah dunia yang luar biasa. Karena bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di kota Mekah akan dijajah dan akan direbut oleh pasukan tentara yang kita sebut dengan tentara Abrohah. Jadi di saat Aminah hamil 9 bulan, tentara Abrohah tidak mencintai kalau kekayaan daerah Arab hanya dikuasai oleh orang Arab. Maka pasukan Abrohah nyerbu kota Arab, ingin menguasai Arab agar kekayaan Arab menjadi kekuasaan tentara-tentara Abrohah. Nabi Muhammad saat itu dalam kandungan usia 9 bulan. Coba bayangkan anak-anak, ibu mengandung usia 9 bulan, bapaknya sudah nggak ada. Kondisi negara akan diserang oleh Abrohah dan Mekah tidak punya tentara sama sekali. Maka ibu harus mengungsi. Tahu nggak mengungsi?